Oke guys, balik lagi ke podcast Cuaks yang kedua. Ini udah bisa baca komen belum ya? Nanti ya. Oke. Jadi topik kali ini, kemarin kan kita udah ngebahas tentang dunia malam di Jakarta. Topik kali ini kita bakal ngebahas tentang perbandingan hubungan asmara antara generasi 90-an dengan generasi Z. Anjay, Gen Z. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, aku pengen remind ke kalian semua kalau misalnya kalian pengen sering-sering berinteraksi, eh, ya kalau misalnya kalian mau telepon mungkin atau curhat tentang permasalahan kalian apapun itu, bisa banget. Kalian tinggal memberikan gift sebanyak-banyaknya gitu. Gitu ya guys. Jadi di aplikasi Langit Musik ini tuh ada fitur nge-gift juga ya. Jadi kalau intinya kalau misalnya kalian nge-gift sebanyak-banyaknya, gift terbanyak akan diprioritaskan. Ya, gitu. Ya. Jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol langsung ya. Mungkin kalian mau curhat atau sekedar eh, minta masukan, nasihat gitu. Boleh. Oke, seperti yang kita tahu ya, kayak kehidupan itu selalu beradaptasi dari masa ke masa. Dan kali ini kita mau membahas tentang kehidupan percintaan yang beradaptasi dari masa ke masa. Jadi tiap masa tuh pasti ada ada perbedaan yang benar-benar signifikan atau jauh gitu ya. Oke, beda tahun kelahiran, beda juga cara artiin kata sayang atau cinta. Ya, bisa. Sebenarnya nggak harus beda tahun kelahiran juga sih. Kayak tiap orang pasti ngartinnya beda. Cuman mungkin beda generasi akan beda tradisi atau kebiasaan cara menyampaikan kasih sayangnya gitu kali ya. Oke, bentar guys, ini kurang enak. Oke. Oke, generasi beda juga cara ngejalin hubungannya. Benar, ini gue setuju sih, beda generasi beda juga cara ngejalanin hubungannya. Nah, jadi kita mau bahas tentang perbandingan hubungan asmara antara generasi 90-an dan generasi Z. Kita sebut saja generasi 90-an adalah generasi milenial. Ya, generasi milenial dan generasi Z. Ya. Jadi sebenarnya gimana ya? Bukan tentang perbandingan hubungan asmara aja itu generasi Z dan generasi milenial aja itu udah punya perbedaan sendirinya, perbedaan masing-masing ya. Nah, tapi kita sekarang mau ngebahas tentang hubungan asmaranya. Oke. Jadi kalau pribadi menurut gua mungkin kalau tahun 90-an yang gua tahu dan yang gua lihat ya dari cerita orang-orang sekitar gua dan apa yang gua pernah dengar, kalau zaman dulu atau zaman 90-an itu tuh kayaknya orang-orang lebih, bukan lebih effort sih. Lebih effort sih. Karena jujur aja kalau misalnya kita lihat kayak dulu mungkin kayak orang tua kita. 90-an orang tua kita bukan ya? Iya kan? Oh, bukan ya? Bukan guys, bukan guys. Oke, bukan. Tapi menurut gua kalau misalnya generasi milenial ini itu tuh serba manual. Karena kalau misalnya dari cara mengungkapin perasaan aja tuh lebih lama ya kayak daripada generasi sekarang atau generasi Z. Karena kayak kalau kita lihat sekarang tuh zaman udah maju banget dibandingin tahun 90-an. Makanya banyak banget perkembangan-perkembangan yang terjadi. Kayak salah satunya hubungan asmara itu kayak kalau misalnya generasi Z sekarang tuh kayak udah lebih jauh beda sih menurut gua. Kayak contohnya mungkin dulu pas tahun 90-an tuh kayak cowok ngejar-ngejar cewek, cuma cowok yang ngejar-ngejar cewek. Kalau sekarang tuh kayak cewek ngejar-ngejar cowok atau cewek make first move, cewek tembak duluan, cewek mau kenalan duluan, itu tuh udah lumrah banget guys. Lumrah yang bener-bener lumrah ya. Jadi kayak lebih satset, iya bener lebih satset. Jadi lebih enggak ngebingungin ya. Ya, gitu.
gitu. Dan walaupun lumayan beda, tapi anak generasi Z pasti juga bangga dengan apa yang jadi privilege mereka dalam menjalani hubungan atau pacaran gitu. Juga dengan generasi milenial yang merasa gaya pacaran mereka super unik. Ya, setuju juga. Terus kayak kayak zaman sekarang itu tuh kayak apa-apa lebih di enggak apa-apa sih, tapi kayak kebanyakan hal tuh lebih dipermudah. Kayak sekarang tuh selain yang tadi gue bilang kayak cewek-cewek tuh jadi lebih berani untuk make first move atau deketin duluan, nembak duluan, kayak hal-hal kayak gitu tuh udah lumrah banget, udah umum banget. Jadi bisa dibilang positif sih ya. Jadi nggak selalu cowok yang harus ngejar melulu gitu, karena ceweknya juga banyak yang eh berani gitu ya sekarang, berani untuk make first move gitu guys. Dan kalau zaman 90-an jujur gue nggak lahir di tahun 90-an sih. Cuman yang gue lihat sih kayak gitu sih kebanyakan. Dan zaman sekarang juga kayak udah banyak banget aplikasi-aplikasi dating apps. Jadi kayak kalau misalnya kalian yang jomblo juga mau cari jodoh, menurut gue tuh sangat dipermudah sih. Kayak sekarang tuh udah ada dating apps, terus ada aplikasi-aplikasi sosmed tuh banyak banget. Kayak apa ya? Kayak jadi kayak kalian mau kenalan sama orang aja tuh gampang banget gitu. Dan sekarang aja tuh kalau misalnya kalian ngeliat kayak stranger, terus kalian tertarik, kalian mau ngajak kenalan, itu aja tuh udah biasa banget. Mungkin kalau tahun 90-an tuh kayak nggak tahu sih kok tahun 90-an kayak gimana. Cuman maksudnya kok ya yang jelas tahun 90-an belum ada dating apps ya. Belum ada dating apps, sosmed juga belum ada, belum banyak kayak sekarang. Kayak sekarang tuh gampang banget cuy. Kayak lu mau kenal nama orang, kayak lu tinggal cari namanya di sosmed, bisa langsung DM, bisa langsung chat. Kayak dipermudah banget sih. Jadi kayak kalian mau kenalan sama orang tuh jauh lebih gampang guys. Dating apps apalagi kayak itu isinya orang semua, kalian tinggal swipe right, swipe right, swipe left gitu. Kayak lebih gampang sih, dan itu menurut gue itu privilege. Salah satu privilege Gen Z gitu. Sebenarnya gue nggak tahu banyak banget sih tentang hubungan asmara di tahun 90-an, tapi ini gue berdasarkan riset aja. Kalau yang kayak Gen Z kan kayak gue ngalamin ya, karena secara kan gue Gen Z gitu. Nah, kan terus kayak pasti kalian pernah dengar gak sih kalau misalnya Gen Z itu banyak yang masih request lagu di radio untuk gebetan atau mungkin pacar. Ya ada sih, tapi bisa dibilang jarang banget kalau sekarang, karena kayak ya bukan aneh sih, tapi kayak gebetannya tuh belum tentu dengerin radionya gitu. Karena zaman sekarang tuh apa-apa orang Bluetooth, di mana-mana Bluetooth, kayak udah jarang yang dengerin radio kayaknya ya. Ya masih ada sih, cuman kayak nggak semua orang. Kalau dulu mungkin generasi 90-an tuh semua orang ya, hampir semua orang tuh dengerin radio. Makanya dulu tuh cara paling hits ini tuh salah satu cara paling hits yaitu request lagu untuk gebetan atau pacar gitu di radio. Nah, kayak kalau sekarang kan kayak PDKT-nya bukan lewat radio ya. Kalau tahun 90-an tuh PDKT-nya masih yang kayak lewat radio lah, request lagu. Pokoknya yang masih kayak jadul banget. Kalau sekarang tuh gampang banget guys, kayak kalau misalnya kalian tertarik sama orang, kalian tinggal follow Instagramnya, terus kalian react story-nya, kalian kasih like, terus tuh lama-lama jadi chattingan deh. Atau kalian tinggal langsung aja chat gitu, follow, komen follow back. Kayak sekarang tuh jauh lebih dipermudah. BTW, tapi kalau kalian gimana guys PDKT-nya? Mungkin ada cerita PDKT yang unik. Karena jujur nggak tahu sih ini apa gue dong ya. Tapi jujur eh pengalaman pribadi gue dan orang-orang yang gue tahu itu PDKT-nya ya
entah satu lingkungan atau lewat online. Kayak lewat online tuh udah nggak lumrah lagi guys, nggak ada yang PDKT lewat radio. Jadi kayak mungkin kalau zaman sekarang PDKT lewat radio, request lagu itu kayak wow banget ya. Karena zaman sekarang tuh kayak udah nggak ada deh, hampir nggak ada guys. Ya kalau sekarang kan mostly orang kalau PDKT ya lewat online paling ya, kayak follow Instagram dan lain-lain. Dan gak apa-apa juga, maksudnya itu juga hal yang positif karena lebih mudah aksesnya, jadi nggak susah. Ya sih itu sih, lebih mudah aksesnya jadi nggak susah. Dan lebih gampang juga untuk kenalan sama orang. Pokoknya lebih mudah sih maksudnya. Kayak gue gue lumayan bersyukur gue dilahirkan di tahun 2000-an atau gue jadi Gen Z, karena jujur gue ngerasa di masa gue sekarang tuh bisa dibilang lebih mudah ya, tapi menurut gue pribadi sih lebih dimudahkan sih. Kayak sekarang akses kemana-mana tuh gampang. Tapi mungkin kalau misalnya gue mau negatif thinking, gara-gara akses kemana-mana dimudahkan jadi sulit, ngerti gak? Ya pokoknya gitulah. Nah, sekarang gue juga mau bahas dulu dari perbedaan komunikasinya. Oke? Kalau zaman 90-an mungkin bisa dibilang pejuang sejati ya, karena pada zaman itu sarana untuk komunikasi benar-benar minim. Nah, ini yang gue bilang guys. Jadi kayak kalau dulu tuh mungkin surat, terus kayak ada telepon, tapi paketnya telepon rumah. Atau enggak telepon-telepon yang bayar pakai koin gitu gak sih? Kok 90-an? Maksudnya kayak itu less privacy pertama, modalnya juga harus lumayan kan, kayak lo harus kayak masukin koin terus kayak, atau nggak lu pakai telepon rumah kayak didengerin orang rumah, kayak aduh gak enak banget gitu. Tapi gue nggak tahu sih, mungkin kayak pada zamannya itu ada eh keistimewaannya sendiri gitu ya. Ya makanya tadi yang gue bilang gue bersyukur gue jadi Gen Z karena ya bisa dibilang jauh lebih mudah sih. Kalau dulu tuh full effort, makanya gue bilang full effort banget. Kayak kalian kalau misalnya kalian tertarik sama orang, atau kalian suka sama orang, kalian tertarik misalnya gini deh, misalnya lu sekolah di SMA B, terus lu suka sama anak SMA C, kayak lu harus cari tahu namanya, terus lu harus cari tahu nomor teleponnya, atau mungkin lu harus berani banget untuk ngajak dia kenalan langsung, yang belum tentu diterima, bisa jadi ditolak mentah-mentah gitu. Sedangkan kan kalau sekarang aman banget gak sih? Kayak kalau misalnya lu mau kenalan sama orang, lu tinggal cari namanya di sosmed, terus lu follow sosmednya, lu like lah postnya, lu like lah storynya. Terus kalau misalnya dia tolak lu, kalau zaman sekarang kan tolaknya nggak di follow back ya, nggak di follow back atau DM-nya dikacangin gitu. Kayak itu kayak bisa diterima banget gak sih daripada lu ditolak langsung mentah-mentah? Ya gak sih? Kalau menurut kalian gimana? Tapi menurut gue zaman sekarang tuh kayak gampang banget ya kalau dipikir-pikir ya, kalau dibandingin dulu. Kayak gue mikir sih kayak kalau misalnya gue lahir di tahun 90-an dan gue suka sama cowok, gue bingung tuh, gue mau gimana coba kodenya. Kan kalau sekarang kalau gue suka sama cowok atau gue tertarik sama cowok, ya gue tinggal follow aja Instagramnya, atau gue kode-kode gue spam like saja fotonya, ya gak sih? Atau gue react storynya. Kayak kalau dia nggak read ya udah, kalau dia nggak follow back ya udah. Kalau zaman dulu tuh kayak gimana gila? Kayak gue sebagai cewek, gue suka sama cowok misalnya, harus ngapain gitu, dan gue nggak seberani itu untuk nyamperin duluan. Apalagi kan dulu kayak kalau cewek nyamperin duluan kayaknya dulu belum sebanyak sekarang nggak sih? Kalau sekarang kan udah umum banget kan, makanya gue bilang sekarang enak, sekarang karena udah lebih umum, lebih cewek-cewek udah lebih berani, dan udah lumrah juga, dan apa, aksesnya juga dimudahkan, jadi kayak lebih enak sih. Ya itu yang gue bilang ya, biasa kalau misalnya nggak pakai telepon rumah, pakai wartel, warung telepon ya, yang masih pakai koin itu kayak anjir. Lu bayangin lu teleponan sama orang, lu pakai koin, terus kayak koin lu habis, tapi lu masih pengen teleponan. Aduh gak enak banget. Kalau sekarang kan kayak lu dan itu di wartel loh guys, bukan di rumah kalian harus jalan keluar rumah buat telepon seseorang. Itu niat banget gak sih? Kalau misalnya kalian zaman sekarang kan kalian tinggal tiduran di kamar, kalian tinggal telepon, bisa pakai WA, bisa pakai Line, bisa pakai pulsa, bisa iMessage, bisa FaceTime. Kayak oh my god, banyak banget sekarang tuh, kayak gampang banget. Makanya kalau misalnya
lu pacaran sama orang terus orang yang gak niat bahkan dia nggak mau telepon lu aja, itu lu harus tanda tanya sih. Kayak telepon gampang banget gila sekarang, apalagi zaman dulu lu harus ke wartel tuh kalau pakai telepon rumah, kalau lu ada telepon rumah. Makanya dulu tuh effort banget sih. Makanya mungkin orang-orang yang udah pacaran lama pas tahun 90-an makanya sekarang jadi bondingnya beda gitu kali ya. Mungkin karena dulu tuh effortnya susah banget dan sekali ketemu tuh jadi kayak kangen banget gitu. Karena kan susah gitu dulu ya. Pokoknya effortnya A plus banget sih. Gitu. Nah, tapi zaman 90-an tuh ternyata ada sebuah handphone guys. Kalian pasti tahu lah handphone ini. Handphone Nokia yang masih ada antenanya. Nah, dan pada zaman itu tuh kayak Nokia yang ada antenanya itu tuh handphonenya tuh masih mahal banget. Dan menurut gua dulu zaman 90-an juga orang yang punya HP tuh kayak wow banget gak sih? Karena belum banyak guys. Jadi kayak harga HP juga mahal banget. Jadi kayak wow banget gitu kan. Jadi ya tetap aja nggak semua orang bisa pacaran pakai handphone. Karena pertama handphone harganya mahal banget, nggak semuanya bisa beli handphone dan belum tentu dikasih juga sama orang tuanya mungkin ya kan. Jadi tetap aja pasti orang pakai telepon umum atau telepon rumah kebanyakan. Iya beda banget sama zaman sekarang yang kayak tadi gue bilang, sekarang kayak handphone tuh udah banyak yang murah. Handphone tuh udah banyak banget kayak handphone yang sejutaan tuh juga ada dan udah bagus loh, kayak 1,5 itu udah bagus. Dan itu lu udah bisa teleponan berjam-jam, lu beli pulsa berapa sih? Kalau nggak usah pakai pulsa deh, lu download Line, download WhatsApp gitu kan, kayak gampang banget aksesnya sekarang. Makanya kalau kalau misalnya lu punya pacar atau lu punya gebetan dan gebetan lu cuek banget, bahkan telepon lu apa, iya call lu aja nggak mau, itu kayak apa sih? Call gampang banget lo sekarang, lu nggak harus ke warung telepon, lu nggak harus pakai telepon umum, lu nggak harus pakai telepon rumah. Kayak lu bisa di kamar lu tinggal klik tuh, lu tinggal telepon gitu loh. Ya gitu guys. Oh ya, dan sekarang tuh makanya oh deh, dan yang gue bingung tuh sekarang banyak banget panggilan-panggilan istilah panggilan bucin gitu. Kayak kalau misalnya zaman sekarang kan orang kan udah aksesnya udah gampang kan. Jadi kalau misalnya orang pacaran teleponan mulu sampai sleep call, itu tuh muncullah istilah-istilah bucin. Emang kenapa ya kalau bucin? Menurut gue kayak ya udah sih, emang kalau orang pacaran nggak boleh bucin. Kayak emang bucin sesuatu yang negatif? Nggak juga, gak sih? Atau ya? Tapi enggak, gue suka bucin kok. Kayak ya what do you expect gitu loh, kayak zaman sekarang tuh akses udah mudah banget, jadi kayak kalau misalnya lu bawaannya pengen teleponan mulu sama pacar lu ya nggak salah juga, kayak mau bucin ya nggak salah juga, orang aksesnya gampang kok. Kalau zaman dulu lu bucin tuh baru wow banget, kalau zaman sekarang mah orang bucin kayak udah biasa banget karena gampang banget buat bucin, pakai handphone bisa. Lu mau ke rumah dia nggak ada mobil, lu bisa tinggal pesen Grab, kayak wah gila, teknologi udah canggih guys sekarang guys. Jadi kayak menurut gue kayak orang bucin tuh udah gak usah dikatain bucin lagi, kayak bucin tuh udah semua orang bucin gak sih kalau pacaran pasti. Karena aksesnya mudah gitu loh, bukan sesuatu yang wow lagi gitu. Kayak kalau dulu tuh bucin yang kayak ketemu tiap hari, teleponan tiap hari tuh baru ya kayak sesuatu yang wow. Ntar guys minum dulu. Oke nih, kalau misalnya kalian nih sobat langit musik gimana? Mungkin kalian ada cerita, mungkin kalian yang lahir di tahun 90-an ada cerita PDKT-nya gimana, atau kalian yang Gen Z tuh menurut kalian gimana perbedaannya dari tahun 90-an? Lebih enak gak atau kalian kurang suka gitu? Hai Kak, hai Farhan, MZR. Oke, jangan lupa give ya. Jangan lupa give ya guys, karena kalau misalnya kalian give, kalian bisa telepon ke sini dan kita bakal dengerin cerita kalian, dan sobat-sobat langit musik bakal ikutan dengerin juga ya. Gitu. Jadi kalian bisa sambil nge-give juga ya. Bisa sambil nge-give juga guys. Ya dan
Kayak gue juga rada kesel sama orang-orang yang kayak ngata-ngatain orang bucin gitu. Kayak, emang kenapa anjir gara-gara lu jomblo? Tapi gue kesel banget loh, kayak kalau misalnya nih, misalnya lu punya temen, temen lu punya pacar, misalnya dia mau jemput pacarnya doang nih, terus kayak, ih bucin lu, bucin banget lu, gini-gini lu bucin. Kayak, ya emang kenapa anjir? Kayak kalau lu udah pacaran, antar jemput kan salah satu bentuk kasih sayang gak sih? Karena lu peduli sama pasangan lu. Emang orang nggak boleh peduli sama pasangannya? Masa harus cuek-cuek gitu? Iya gak sih? Kayak bucin tuh bukan sesuatu yang negatif loh. Kayak kalau misalnya lu sayang sama pasangan lu, terus lu nunjukin terus menerus perasaan sayang lu, kayak emang salah? Ngerti gak sih maksud gue? Kayak apa salahnya? Nggak salah, gila. Kenapa kayak orang-orang tuh kayak kalau lihat orang bucin kayak, ih dia mah bucin nego, dia mah bucin, dia ini bucin, 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 bucin. Kayak sesuatu yang parah banget gitu bucin. Kayak padahal kan bucin normal. Ya itu tadi ya yang gue sangkutin ya, kayak kalau zaman sekarang bucin tuh udah normal banget gak sih? Kayak lu mau telepon pacar lu gampang, lu mau ngabarin pacar lu gampang. Kayak ya bucin bukan wow lagi. Kayak mungkin kalau dulu sesuatu yang wow karena aksesnya lebih susah, mau telepon aja harus ke wartel pakai telepon rumah. Kayak harusnya istilah bucin tuh ada di tahun 90-an. Karena itu yang bisa dibilang bucin, karena lu effort banget, gila. Kalau sekarang menurut gue kayak hal-hal effort-effort sekarang tuh jauh lebih mudah daripada effort-effort zaman dulu lah. Kalau dulu tuh lu harus kayak ke wartel lagi, aduh, kayak gue ngebayangin aja tuh kayak, nih gue memposisikan diri gue lahir di tahun 90-an, terus gue lagi PDKT sama orang ya. Coba kita posisikan diri kita lahir di tahun 90-an sekarang, terus kita mau teleponan sama orang yang kita suka. Misalnya gue gak punya telepon rumah nih. Oke, misalnya opsi pertama gue punya telepon rumah. Gue punya telepon rumah, gue harus ke ruang tamu, telepon, pakai telepon rumah. Terus misalnya di ruang tamu ada mak gue, ada bapak gue, ada adik gue teleponan tuh didengerin. Kayak awkward banget gak sih? Kayak anjir, gak ada privacy, gila. Kayak lu kan kalau misalnya lu mau nanya mereka mungkin zodiaknya apa, golongan darahnya apa, kayak lu nggak bisa ngomong-ngomong ngelantur gitu loh. Kayak ngomong-ngomong hal yang ngelantur yang kayak, gue zodiak kamu apa? Oh sama, zodiak aku ini. Ih, zodiak kita cocok. Atau golongan darah kamu apa? Oh kalau golongan darah ini biasanya ini loh, gini-gini. Ya yang ada lu diketawain gak sih? Kayak pertama, telepon rumah itu bukan pilihan menurut gue, karena kayak gila didengerin satu rumah dan not recommended. Kayak kalau dulu gue pakai telepon rumah kayak gue nggak mau, jadi mending gue ke wartel. Oke, mungkin kayak gue akan milih ke warung telepon. Ya gue akan milih ke wartel kayaknya, karena gue mikir lebih private gak sih harusnya. Ya gak sih, lebih private, karena gue mikirnya kalau misalnya kita pakai telepon rumah itu kan isinya orang-orang rumah semua ya. Jadi kayak orang-orang rumah dengerin kita ngomong kayak nggak etis aja sih menurut gue. Jadi kayak gue kayak kurang nyaman kalau misalnya gue pakai telepon rumah. Jadi mungkin gue akan mengambil opsi kedua, yaitu gue ke warung telepon. Oke, misalnya gue ke warung telepon, gue jalan nih misalnya dari rumah gue ke warung telepon, let's say yang realistis berapa ya, misalnya 10 menit ya, 10 menit misalnya, 10 menit jalan atau kelamaan, 7 menit deh, 7 menit jalan misalnya, kan nggak terlalu lama ya. Misalnya 7 menit jalan, gue harus jalan dulu. Misalnya gue jalan 7 menit, ya oke lah, gue masih bisa mikir, gue jalan 7 menit gue masih sanggup. Oke, gue jalan 7 menit, tapi kan gue suka sama orang. Gue jalan, gue udah nyampe, misalnya ngantri nih di wartel, misalnya full semua, misalnya ngantri ada 2 antrian. hmm Anjir, gabut sih, karena gue mikir kayak, karena kan gue lahir, karena gue Gen Z, jadi kayak kemana-mana gue bawa HP. Jadi kayak gue nggak bisa gue nunggu tanpa main HP. Dan kalau tahun 90-an kan belum ada HP ya, dan anggaplah gue gak punya HP, ada HP tapi mahal banget. Jadi anggaplah misalnya gue gak punya HP nih, gue mau ngapain sambil nunggu gitu kalau misalnya wartelnya penuh? Apa gue pulang lagi ya? Tapi kayak pasti pasti kita kayak udah ngebet banget pengen teleponan gitu dong. Ya udah deh, misalnya gue nunggu kan gue gak punya handphone kan, ceritanya gue nunggu, gue duduk, gue dengerin orang telepon, enggak sih. Misalnya gue duduk aja gitu, gue duduk nunggu, misalnya gue nunggu 2
menit. Kayak bisa lebih lama sih. Oke, let's say 30 menit deh gue nunggu. Oke lah, gue masih bisa nunggu lah 30 menit walaupun tanpa HP. Kayak gue bisa sih. Kalau misalnya gue suka banget sama orang itu bisa. Cuman kalau misalnya gue nggak terlalu suka, kayak gue nggak mau. Karena jujur capek banget, gila, nggak ada HP, lu nunggu nunggu gantian teleponan. Oke lah, yaudah let's say misalnya udah 30 menit berjalan, oke, gue bisa nunggu, dan akhirnya giliran gue nelpon. Gue udah sedia koin. Oke, misalnya gue percobaan telepon pertama, nggak diangkat, belum tentu diangkat kan? Kalau misalnya diangkat, kalau misalnya nggak diangkat gimana? Oke, misalnya percobaan telepon pertama nggak diangkat, misalnya gue bawa 3 koin. Eh, dikit banget 3 koin. Apa 3 koin ya? 4 koin deh, misalnya gue, satu koin tuh bisa berapa menit sih? Ya udah let's say misalnya gue bawa 3 koin lah ya. Misalnya koin pertama nih, gue masukin. Nggak diangkat. Nggak diangkat terus sampai 20 menit. Kira-kira gue telepon lagi gak? Oke lah, gue mikir kayak, tanggung lah, gue udah nunggu. Oke, gue telepon lagi. Gue telepon lagi, yang kedua diangkat tapi lama. Mungkin gue udah bete duluan, tapi gue nggak tahu sih. Kalau misalnya gue suka banget, mungkin gue ada sedikit bete, bad mood. Cuman gue kayak, yaudahlah, akhirnya gue bisa dengar suara dia gitu. Oke, akhirnya teleponan. Terus kan mungkin dia teleponannya nggak pakai wartel juga ya. Anggaplah misalnya gebetan gue teleponannya pakai telepon rumah, yang artinya didengerin sama keluarga dia atau orang rumah dia. Jadi dia ngomongnya malu-malu juga, nggak all out gitu. Rada capek sih jujur. Capek sih guys, kayak ya hai, apa kabar? Enggak apa kabar. Biasa tuh kalau orang jam dulu telepon kayak mana? Ya kayak orang zaman sekarang kali, kayak misalnya, "Hai, aku telepon ya, nggak apa-apa kan?" Terus kayak teleponan, terus kayak, "Oh, lagi sibuk gak?" "Enggak nih, nggak sibuk." Terus kayak, lagi ngapain? Nggak apa-apa nih telepon, lagi di mana?" Terus kayak gue mikirnya kayak kalau zaman dulu misalnya lu PDKT sama orang, lu nggak bisa jual mahal gak sih? Karena kalau misalnya lu mau jual mahal, kalau zaman sekarang kan jual mahal gampang ya, kayak lu nggak usah balas aja chatnya, atau lu balasnya lama. Kalau zaman dulu misalnya lu suka sama dia tapi lu pengen jual mahal, gimana coba? Kayak lu kan tetap aja lu telepon sama dia butuh effort, harus ke wartel atau pakai telepon rumah. Ya oke lah, kalau telepon rumah lu masih bisa jual mahal dikit ya, tapi kalau misalnya lu nggak punya telepon rumah, lu harus ke wartel tapi lu mau jual mahal ke dia tapi lu tertarik sama dia, kayak kelihatan banget gak sih effort, kayak kamu lagi di mana, lagi di wartel. Kayak itu udah effort banget, gila. Jadi kayak menurut gua untuk jual mahal juga susah sih. Oke, kayak susah banget sih menurut gua. Ya let's say lah, terus kayak misalnya ngobrol-ngobrol, teleponan. Oke, misalnya hari itu gue udah selesai teleponan, misalnya gue teleponan cuma 30 menit karena ditungguin orang juga kan pasti, dan gue pasti gak nyaman banget. Misalnya gue udah selesai teleponan, gue balik. Oke, misalnya gue balik, terus misalnya kalau tiba-tiba gue mau teleponan lagi gimana coba? Ya gak sih, kayak kalau sekarang kan gue misalnya gue teleponan, terus misalnya gue, nah sekarang kalau misalnya di wartel, kalau misalnya mau pipis kan harus tinggalin teleponnya, terus nanti diambil orang. Maksud gue kayak kalau zaman sekarang tuh enak banget loh, kayak lu telepon terus lu mau mandi, mandi dulu ya, mandi tinggal, makan dulu ya, makan tinggal, teleponan lagi, matiin teleponan, gampang banget gitu loh. Kalau dulu tuh kayak anjir, mana bisa lu, pulang dulu ya, pulang dulu balik lagi ke wartel, pulang dulu balik lagi ke wartel, kayak wah effort banget sih guys. Jadi kayak jujur gue nggak bisa menempatkan diri gue di situasi yang se-effort itu gitu loh. Kayaknya maksudnya gue sekarang aja gue kayak gue manusia yang cukup effort sih, tapi maksudnya kayak gue nggak se-effort itu deh. Effort gue tuh kayak yang standar-standar aja, kayak antar jemput effort ya. Oke lah, sekali-kali gue pernah lah, walaupun gak sering, kayak ya nggak sering sih, cuma maksudnya gue kalau disuruh antar jemput gue mau kok gitu. Kayak itu effort, kayak biasa aja gak sih, kayak antar jemput kayak udah biasa banget. Terus kan gue bawa mobil juga, jadi nggak kepanasan gak gimana gimana, kayak tinggal nyetir aja gitu. Effort gue sekarang gue mau pikir-pikir lagi effort gue, dan gue pengen bandingin sama orang-orang di tahun 90-an. Oke. Pertama effort gue pas pacaran tuh gue antar jemput pernah lah. Walaupun gue nggak sering, tapi gue pernah lah antar jemput. Terus kayak kalau gue mau ngapel, gue mau bawa mobil kok, mau bawa mobil sejam gitu, oke lah nyetir sejam.
Apalagi effort gue ya? Kok kayak dikit ya? Apalagi ya, sabar gue lagi pikirin, kok kayak effort gue cuma antar jemput ya? Itu juga jarang. Apalagi ya? Eh, GoFood makanan itu effort gak sih, guys? Oh, GoFood makanan effort gak sih? Iya, GoFood makanan oke lah kan, maksudnya artinya gue perhatian gitu kan, gue GoFoodin makanan, walaupun gak sering juga sih. Apa ya effort gue ya, anjir, setelah gue pikir-pikir lagi kayak effort gue gak ada deh guys. Apa ya effort gue? Sumpah, gue pernah masakin cowok gue kayak, pernah sih, tapi kayak 2 kali doang kayak, shit, gue gak punya effort. Setelah gue pikir gue manusia yang gak bereffort. Sumpah effort gue dikit banget. Sampai gue lagi mikir kayak, effort gue bener-bener cuman ke rumah dia ngapel, itu effort gak sih? Itu effort kan? Ya walaupun itu doang effort, tapi kan sering. Apa itu bare minimum? Ya gue nggak tahu sih ya, tapi seingat gue. Dan oh ya guys, dan ini disclaimer, apa apa sih namanya, tingkat mengingat gue tuh rendah. Jadi mungkin gue banyak effort tapi gue nggak inget. Tapi seingat gue so far effort gue kayaknya ngapelin dia, ya walaupun itu nggak seberapa tapi lumayan sering lah, kayak seminggu sekali gitu kan, 2 minggu sekali. Iya gak sih, walaupun nggak tiap hari ya. Kalau masakin gue pernah sih, tapi kayak cuma 2 kali deh kayak sama pacaran. GoFood effort gak? GoFood kayak effort deh. GoFood effort, walaupun gak sering, nggak apa-apa. Jujur kayak itu doang deh effort gue. Kayak gue udah nggak bisa inget lagi effort gue apa lagi anjir. Oh, gue tahu effort gue apa. Effort gue nontonin pacar gue tanding basket. Jadi pacar gue kan main basket kan. Jadi tiap dia nggak tiap dia tanding sih. Maksudnya kayak kalau dia tanding dan gue bisa nonton, gue nonton. Itu effort kan. Dan gue juga pernah nyamperin dia ke Bali buat nonton dia. Itu effort. Menurut gue effort gue oke. Oke, gue sampai ke luar kota buat nonton dia, itu menurut gue effort gue udah A+. Atau itu bare minimum, gue nggak tahu juga sih. Tapi itu effort lah, kan mesti ke Bali gue harus naik pesawat dulu, bla bla bla, ya itu oke lah. Oh oke, gue manusia yang cukup effort setelah gue pikir. Jadi mungkin gue bisa memposisikan diri gue menjalani hubungan kasmara di tahun 90-an, kayak gue masih mampu deh. Karena setelah gue pikir mungkin kalau gue suka banget sama orang, gue effortnya lumayan sih. Jadi kayak untuk wartol itu kayak gampang deh, kayak tinggal jalan. Ya nggak tahu sih, tapi kayak gue bisa lah, gue masih bisa ngebayangin gue jalan ke wartel buat teleponan sama gebetan gue masih bisa ngebayangin. Walaupun mungkin kalau gue lahir di tahun 90-an gue bakal jomblo. Karena gue effortnya nggak terlalu besar, cuman ya oke lah. Bisa lah, bisa. Kalau misalnya gue kepincut banget mungkin ya. Oke, kita lanjut kali ya. Jadi selain selain komunikasi, ada perbedaan juga nih, yaitu tempat pacaran atau tempat ngedate ya guys. Kayak kalau sekarang tuh kayak kalau Gen Z tuh ngedate kemana sih? Kayak kalian ada gak sih kayak tempat date favorit? Sebenarnya mirip-mirip sih, atau enggak ya? Tapi biasanya ya kayak sepenglihatan gua, kayak teman-teman gua kan banyak yang main dating apps ya. Teman-teman gua tuh banyak yang main dating apps, dan mereka biasa kalau misalnya ketemuan sama Bumble apa sama dating apps date mereka tuh mungkin tergantung tinggal di mana, tapi kalau misalnya tinggalnya di Jabodetabek, biasa paling ngapain ya? Paling mereka makan, nongkrong. Terus kalau misalnya nongkrong, abis nongkrong cabut kemana, itu bebas pilihan masing-masing. Ya, beda tipis sih. Tapi nih, kalau misalnya tahun 90-an, biasanya tuh bioskop tuh udah oke banget katanya. Nah, kan kalau zaman 90-an kan bioskop udah oke banget ya. Kalau zaman sekarang tuh bioskop kayak sesuatu yang gampang banget diakses gak sih? Jadi nggak terlalu spesial menurut gue ya bioskopnya gak sih? Kayak kalau gue pribadi, bioskop itu adalah pilihan tempat date pilihan untuk pas kita lagi gabut. Kayak anjir gabut nih, bingung deh mau ngapain. Udah makan, udah ngapa-ngapain. Kayak ngapain ya? Nonton kali ya, ada film bagus gak sih? Kayak lanjut deh nonton. Dan itu tuh bukan date lagi menurut gue, kayak ke bioskop tuh bukan date lagi menurut gue ya. Kayak
udah basi banget gak sih kalau ngedate ke bioskop. Jadi kayak nggak tahu ya, tapi ini pribadi gua kalau ke bioskop itu tuh pure emang mau nonton ya, bukan buat pacaran gitu, nggak. Kalau gua ke bioskop karena pure bosen, kayak anjir mau nonton nih, gabut deh, ada film apa ya di bioskop, yaudah yuk ke bioskop yuk gitu, kayak yaudah nggak siap-siap juga, kayak gembel gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya zaman 90-an ternyata bioskop tuh udah paling oke banget guys, sempat ngedate yang paling oke banget. Tapi gue bisa ngebayangin sih kayak lu teleponan aja pakai wartel kan, jadi kayak once lu ketemu kayak anjir mau nonton bioskop bareng nih, kayak excited banget karena pertama pasti jarang ketemu juga, jarang ngobrol, sekali ngobrol di bioskop tuh. Dan menurut gue bioskop tuh salah satu tempat yang intim gitu loh, kayak lu bisa deketan sama dia tuh kayak bisa pegang tangan, mungkin lu kayak ngobrol lebih deket, kayak bioskop ya sih dia kayak intimacy banget, kayak lu dulu sampingan terus nonton film berdua, kayak romantis sih sebenarnya. Cuman karena sekarang udah over akses atau udah gampang banget diaksesnya, gampang banget didapatkannya nih si bioskop nih, dan tiketnya juga nggak terlalu mahal, jadi udah bukan sesuatu yang spesial lagi. Tapi kalau zaman dulu tuh gue bisa ngebayangin sih kayak dia spesial, kayak emang bioskop tuh sebenarnya spesial sih setelah gue pikir lagi. Cuman karena sekarang karena emang udah aksesnya mudah banget aja, jadi kayak itu tempat gabut orang-orang. Menurut gue gitu sih perbedaannya. Ya dari situ perbedaannya udah kelihatan banget ya, kayak dulu zaman 90-an bioskop kayak wow banget, tempat ngedate yang wow banget, sekarang kayak B banget, mid gitu, kayak oke, itu udah lumayan jomplang, lumayan jauh banget tuh perbedaannya. Dan kalau tahun 90-an selain di bioskop, jadi bioskop tuh udah top tier banget ya, top tier. Nah, nextnya ada toko buku, pacaran di taman, atau ngapel aja ke rumah terus ngobrol di teras rumah. Jangan lupa bawa martabak telurnya. Oke. Oke, gue setuju nih. Jadi kalau misalnya tahun 90-an itu ngedate ke bioskop itu udah bagus banget. Terus yang normal-normal ke toko buku. Wow, ke toko buku. Pacaran di taman atau ngapel ke rumah terus ngobrol di teras. Oke, kalau misalnya di zaman sekarang kayaknya bioskop, oke, bioskop bukan tempat ngedate, officially bukan tempat ngedate. Itu tuh kayak tempat-tempat ngedate anak SMP menurut gua. Jadi kayak bioskop udah bukan tempat ngedate. Bioskop tuh pure tempat nonton kalau gua pribadi. Jadi gua udah nggak bisa ngebayangin bioskop sebagai tempat pacaran. Oke, skip. Toko buku. Mungkin toko buku kalau zaman sekarang masih oke lah. Kayak misalnya lu ketemu cowok atau lu ketemu pasangan, ketemu gebetan lu yang suka baca buku dan lu kebetulan juga suka baca buku, atau lu ingin soto sedikit tentang buku, pengen tahu, itu nggak apa-apa. Dan toko buku kan positif ya, jadi kayak gue masih bisa ngebayangin toko buku itu oke lah. Untuk Gen Z juga banyak sekarang Gen Z yang ngedate ke toko buku karena mereka mau cari buku dan mereka emang hobi baca buku. Jadi kayak menurut gue toko buku oke, toko buku masih relevan. Walaupun enggak banyak, tapi kayak masih bisa lah, masih bisa kayak mau ngeliat kemana, ke ini yuk, ke toko buku yuk, atau ke pameran buku yuk, aku lagi pengen cari buku nih, kayak oke lah, masih bisa diterima gitu, kayak oke, toko buku oke. Pacaran di taman, jujur, pacaran di taman apa dulu nih, mungkin kalau aduh kayak enggak deh. Tapi mungkin kalau misalnya posisinya sikonnya beda, kayak misalnya taman kota yang kayak tempat orang jogging lari terus lu kayak duduk di taman gitu, oke. Atau lu kayak mau piknik date yang kayak di taman, itu masih oke lah. Walaupun personally buat gua kurang, gua not into dating yang kayak piknik di taman gitu, gua kurang suka sih karena gua malas ngebersihin. Jadi gua tuh tipe orang yang pengen terima jadi aja gitu. Jadi tapi yang gue lihat sih banyak sih teman-teman gue yang kayak sama pacarnya gabut ngedate ke piknik-piknik gitu yang kayak di taman-taman, atau sekedar mereka buka bagasi mobil piknik di situ di deket taman itu ya, ya sebenarnya masih bisa sih. Cuman gimana ya, kayak sekarang tuh banyak tempat, jadi kayak lu nggak harus di taman juga bisa kayak gitu. Cuman ya oke lah, kayak mungkin mereka emang mau sensasi-sensasi zaman dulu gitu ya, karena banyak anak-anak zaman sekarang yang pengen ngedate zaman ala-ala zaman dulu karena mereka pengen nostalgia, apa nostalgia gitu. Dan ada juga nih ngobrol ngapel ke rumah. Nah, ngapel ke rumah menurut gue masih sangat relevan zaman sekarang karena kalau misalnya lu udah pacaran lama, itu tuh lu bingung mau kemana, sumpah.
Kayak lu tuh males keluar rumah kalau nggak ada keperluan atau nggak ada kebutuhan yang lu cari. Kayak kalau gua pribadi, gua akan ngedate keluar rumah kalau misalnya gue pengen makan sesuatu. Itu pertama. Kayak aduh pengen makan all you can eat nih, makan kesini yuk, ke A B C D E F, kayak jadi kayak ada tujuannya. Terus kayak misalnya oh abis all you can eat mau cari baju nih ke sini, jelas ya, jelas misalnya ke GI atau ke mana, jelas tuh langsung ke GI. Kalau misalnya abis makan udah gak ada tujuannya, pulang. Kayak menurut gue itu udah paling oke banget. Kayak di rumah tuh udah oke banget. Kayak lu mau nonton bisa, lu mau makan bisa, tinggal gojek, lu mau gabut-gabut juga bisa. Kayak PW sih. Jadi kayak ini yang nggak ada beda ya. Jadi kayak ngapel tuh dari zaman dulu ternyata udah ada, dan sampai zaman sekarang masih relevan juga. Kayak semua orang ngapel. Tapi pacaran udah lama ya. Tapi kalau gebetan kayaknya belum ngapel deh. Ya gak sih? Kalau gue personally kalau masih gebetan, gue nggak mau kasih dia ke rumah gue sih. Jadi kayak masih ngedate-ngedate lucu gitu. Oke, dan kalau sekarang tuh, kalau zaman dulu kan itu aja tempatnya ya. Kalau di Gen Z ini tempat pacaran itu udah banyak banget ya. Yang pasti ada bioskop. Bioskopnya masih lah, masih ada beberapa orang yang, masih banyak orang yang ngedate ke bioskop. Terutama anak-anak sekolah biasa tuh banyak. Ya bioskop, coffee shop, itu coffee shop banyak banget sumpah sekarang. Sekarang kan coffee shop udah banyak banget kan. Jadi kayak tiap gue ke coffee shop tuh pasti ada aja orang yang lagi PDKT atau orang yang ngedate gitu. Pokoknya lu pasti bisa ngebedain gak sih orang yang masih PDKT dan orang yang udah pacaran lama tuh, kayak kelihatan banget gitu loh. Jadi kayak kalau gue ke coffee shop, gue sepenglihatan gue banyak orang yang lagi PDKT gitu, yang kayak masih ala-ala lucu, cantik gitu. Dia ngobrolnya masih malu-malu. Kayak banyak di coffee shop. Ya gue setuju, coffee shop tuh banyak banget. Dan coffee shop itu diaksesnya tuh gampang banget guys. Kalian tuh bisa cari ribuan coffee shop lucu di TikTok kalian. Kalian tinggal ketik coffee shop Jakarta, coffee shop hits, coffee shop bla bla bla, tuh tinggal ketik daerahnya itu keluar bejibun. Kalian gak usah bingung lagi mau cari coffee shop mana. Kalian datengin satu-satu, gak usah. Kalian tinggal cari di TikTok guys, atau YouTube atau Instagram tuh kayak. Makanya gue bilang zaman sekarang tuh gampang banget. Kalau kalian mau jalan sama orang aja tuh kalian udah tahu tempatnya kemana. Kalau kalian nggak tahu tuh kalian keterlaluan, karena banyak banget tempat ngedate gitu loh. Oke, selain coffee shop itu banyak juga tempat-tempat lucu di TikTok yang kayak apa sih, akuarium, Jakarta Akuarium, atau mungkin museum. Apalagi nih, ini gue lagi pikirin ya, tempat-tempat ngedate selain coffee shop dan bioskop itu ada museum, akuarium, atau mungkin kalau kalian mau lebih advance, kalian bisa keluar kota. Misalnya kalian tinggal di Jakarta, kalian bisa, mungkin kalian bisa ke Ancol. Ancol kan di luar kota ya. Ya mungkin kalian mau ke Cimory. Nggak, Cimory kayak tempat keluarga sih guys. Ya gue nggak tahu lah, pokoknya kayak kalian bisa, entah kalian mau ala-ala gimana gitu, ke Bandung, ke Bogor, kemana itu kayak kalian kuliner-kuliner gitu, kayak udah banyak banget gitu guys tempat lucu. Jadi kayak udah gak bingung lagi deh, kalian mau ngedate tuh kayak gampang banget. Sumpah ada ribuan tempat di dunia ini yang lucu dan cocok buat ngedate. Beda dengan zaman 90-an yang aksesnya tuh masih sedikit tempat-tempat lucu gitu ya. Cuman oke sih, gak apa-apa. Jadi kan kayak lebih spesial, kayak pas ketemu kan jadi lebih spesial. Jadi fokus ke orangnya bukan ke tempatnya gitu. Pokoknya gampang banget deh. Nah, kalau kalian nih biasa pacaran tuh di mana sih? Atau kalian biasa kalau ngedate sama gebetan kalian tuh kalian sukanya kemana? Oh ya, dan zaman sekarang kalau misalnya kita kaitin sama podcast sebelumnya yang kayak tempat-tempat malam Jakarta, banyak juga dan tidak, dan sudah umum juga orang-orang yang baru pertama kali dan ngedate-nya tuh ke tempat tempat malam atau di bar gitu. Kayak udah banyak banget juga guys, kayak janjinya di bar karena mereka lebih nyaman ngobrol sambil minum atau ngobrol di tempat yang ramai gitu. Kayak udah banyak banget juga, dan udah hal yang normal banget ya. Kayak gue ngeliatnya udah baik banget gitu, kayak di tempat bar atau di mana tuh orang-orang PDKT atau baru kenalan tuh udah baik banget. Nah, sekarang gue pengen bahas perbedaan sisi romantis di zaman 90-an dan generasi Z. Nah, kalau menurut kalian pribadi romantis tuh apa sih? Nah, mungkin kalau zaman 90-an tuh ngasih bunga tuh udah romantis banget gak sih? Terus pegangan tangan aja tuh udah ngeri-ngeri sedep. Ya bener sih, kayak zaman dulu tuh masih malu-malu banget sih di pikiran gue. Kayak lu teleponan aja tuh susah. Jadi kayak untuk lu kenal sama satu orang tuh menurut gue sangat effort banget sih. Jadi kayak pasti lu akan appreciate tiap kesempatan
dan ya tiap kesempatan lu bisa ketemu dia, jadi lu kayak pegangan tangan dia aja tuh lu takut salah, kayak anjir gue boleh gak pegang tangan dia, kayak pasti lo overthinking banget gak sih? Kayak, karena jujur kalau gue di zaman 90 sih gue overthinking banget, gue takut salah langkah karena untuk mendekati seseorang tuh kayak susah banget guys gitu. Jadi kayak ngasih bunga udah romantis, pegangan tangan udah takut malu-malu gitu. Oke, makanya anak zaman dulu lebih milih pacaran diem-diem dari orang tua. Oh, karena kalau tahu bisa-bisa langsung dinikahin. Oh gitu guys, ternyata ya guys ya. Jadi kalau tahun 90-an tuh lebih strict gitu ya. Makanya mereka teleponan di wartel, terus kayak mau ketemuan diem-diem. Wah, effort banget sih. Jujur, kayak oh my god, gue gak tau gue bisa survive kayak di tahun 90-an. Kayak gue udah ke-build di Gen Z gitu, jadi kayak gue tidak bisa survive di 90-an. Karena strict banget, dan untungnya orang tua gue gak strict, jadi kayak bebas gitu. Beda banget sama generasi Z, pacaran ngasih bunga mungkin masih ada, tapi berapa biasa aja guys. Ya benar, kayak kalau sekarang itu tuh kayak udah lebih luas gitu ya, kayak kita selain ngasih bunga kan, kalau ngasih bunga udah romantis banget, kayak kalau zaman sekarang tuh ya itu yang tadi gue bilang, karena semakin banyaknya akses ke banyak tempat, ke sosmed, ke hal-hal yang lain, itu tuh kayak aksesnya udah luas banget, jadi kayak lu mau ngelakuin apapun tuh gampang banget guys. Kayak lu mau kasih pacar lu barang yang kayak mewah banget atau yang kayak susah dicari tuh gampang banget karena ada internet zaman sekarang. Atau bahkan kalian bisa suruh orang untuk beli just tip gitu, kayak jadi kayak gampang banget. Kalau mungkin dulu bunga tuh udah susah banget kali carinya. Kalau dulu kayak lu kan harus jalan nyari toko bunga, lu harus jalan kaki nyari toko bunga keliling-keliling. Belum kalau misalnya lu mau sedikit ekstra, mau cari toko bunga yang ada bunga apa gitu, kayak kalau sekarang tuh bunga gampang banget, gila. Lu di online tuh banyak banget toko bunga ya guys. Jadi kayak kalian tinggal ketik aja florist tuh kayak keluar banyak banget, dan bisa diantar ke rumah kalian, nggak usah kalian ambil gitu ya. Kayak jujur emang lebih mudah sih. Makanya kayak kalau misalnya pacar lu nggak effort sih harus dipertanyakan, karena banyak sekali jutaan hal di generasi Z ini yang bisa membuat lu merasa spesial. Aduh, minum ya guys. Nah, dan katanya di generasi 90-an tuh masih ada istilah menjodoh-jodohkan ya. Perjodohan. Gue gak tahu deh kalau zaman sekarang ada gak ya orang-orang yang dijodohin sama orang tuanya gitu. Mungkin masih ada, tapi enggak sebanyak dulu. Atau mungkin tidak seterbuka dulu. Kalau dulu tuh kan ya kayak lazim banget, kayak ya emang mau saya jodohin anaknya. Kalau sekarang mungkin kayak lebih tidak diekspos kali ya, atau mungkin emang lebih sedikit, gue nggak tahu juga sih. Karena jujur gue nggak bisa ngebayangin kalau misalnya gue dijodohin sama orang yang gue nggak kenal. Kayak kalau gue suka, kalau gue nggak suka gimana? Pasti gue harus nikah sama stranger, kayak ini nih jodoh nih sama anak sini nih, kayak tau-tau besok nikah, kayak aneh banget gak sih? Kayak lu ketemu sama orangnya takut-takut, ini lu harus nikah sama orang lu nggak kenal. Oke, okay. Kalau zaman 90-an ya, kayak ngasih bunga, ngasih bla bla bla, ya seputar itu aja ya, dan itu udah romantis. Kalau generasi Z sekarang tuh pressure-nya baik banget, guys. Makanya gue bilang tadi sosial media tuh sebenarnya agak toksik juga, karena kalau misalnya lu buka sosial media banyak sekali orang-orang yang kalau misalnya kita lihat kayak ih kok dia bisa kayak gini ya, kayak agak nggak masuk akal gitu sebenarnya. Tapi ya sekali lagi sosial media is not real, jadi kayak bisa aja emang dia cuma nunjukin apa yang dia mau kasih lihat ke lu, dan lu juga nggak tahu backstory di balik hal itu. Bisa aja emang dia dapetinnya susah banget, atau fake gitu, kita nggak tahu gitu loh. Jadi kalian kayak jangan asal percaya. Nah, kayak di sosmed tuh banyak banget orang-orang nih ya, kayak kado-kado generasi Z. Kayak contohnya baik banget kalau misalnya temen gue pacaran ulang tahun dikasih kado sama cowoknya tuh handphone. Itu kayak udah hal yang sangat amat lazim. Handphone tuh kayak udah nggak wow lagi, kayak oke, dia dikasih handphone, terus kayak nanti
bulan depan ada yang ulang tahun dikasih handphone lagi, dan itu pasti iPhone. Kenapa gak ada yang kadoin Android? Kenapa harus iPhone? Kayak pasti iPhone yang terbaru atau seri di bawah yang terbaru, kayak itu udah pasti banget. Handphone tuh udah pasti. Setahun tuh pasti ada lah, dalam setahun pasti ada yang dikasih handphone deh orang. Atau selain handphone, tiket liburan. Oh my god, tiket liburan bener banget. Nggak usah ulang tahun ya, kayak lu lagi monversary, bukan anniversary ya, monversary, terus lu bosen, lu terus tiba-tiba pasangan lu beliin lu tiket liburan, itu udah kayak B banget. Makanya makanya yang tadi gue bilang aksesnya udah mudah, mendapatkan barang-barang udah mudah, makanya juga gampang banget dapetin hal-hal luxury kayak gitu ya, yang kayak mewah. Dan apalagi mobil, oh ya mobil juga ada guys, sumpah. Ya mm, lumayan, nggak banyak, nggak semua orang kasih pacarnya mobil sih, tapi kayak ada beberapa orang yang gue kenal tuh dikasih pacarnya mobil gitu. Kayak mobil, lu tahu kan harga mobil semurah-murahnya tuh berapa sih? Semurah-murahnya 100 juta. 100 juta aja kayak enggak deh. Kayak mobil semurah-murahnya di atas 100 juta gitu loh maksud gua. Kalau mobil yang lumayan baru ya, bukan mobil lama gitu. Terus kayak, dan menurut gua 100 juta bukan uang 500 ribu, gila. Kayak oke lah kalau, dan menurut gua handphone juga bukan barang murah loh. Kayak lu beliin pacar lu iPhone, pasti kan dikasih iPhone kan. Jarang sih gue liat yang dikasih Android, kebanyakan tuh iPhone. Oh teman-teman gue, oke, misalnya lu misalnya kadoin pacar lu iPhone, taruhlah 25 juta ya, 25 juta, iPhone yang baru nih 25 juta, lu kasih pacar lu ongkos kado nih iPhone. Terus belum lu beli kue, belum lu dekor lagi, bla bla bla. Belum lu beli apa lagi, misalnya lu mau barengin sama AirPods gitu. Oke lah, misalnya iPhone doang aja 25 juta, gila. Kayak 25 juta bukan uang sesedikit 500 ribu gitu loh. Kayak kalau 500 ribu kayak oke lah, 500 ribu gitu kan, beliin kado orang 500 ribu tuh kayak masih masuk akal menurut gua. Tapi kayak handphone tuh mahal sih guys. Kayak, tapi zaman sekarang gilanya tuh semua orang beliin pacar iPhone gitu. Dan yang lebih gilanya lagi itu mobil ya. Kayak tiket liburan gue masih masuk akal lah menurut gue. Tiket liburan, kayak tiket liburan paling kemana sih, ke Bali gitu. Ke Bali PP dua orang ya 4 juta lah, kayak 4 jutaan, 3 juta, 4 juta, kayak masih masuk akal lah, masih kalau lu nabung tuh masih kebeli gitu. Tapi kalau iPhone kayak anjir. Ya 25 juta bukan uang yang sesedikit tadi itu, yang tidak sesedikit 500 ribu, tidak sesedikit sejuta gitu. Kayak jadi kalau tiket liburan gue masih kayak oke lah, gue masih bisa bayangin tiket liburan, oke lah. Tapi kayak kalau mobil sih, mobil gue kayak ngebayang gak sih, nggak ngebayang sih. Mungkin kalau iPhone oke lah, iPhone kalau misalnya lu udah nikah atau lu kayak udah pacaran lama gitu, kayak atau lu emang sayang banget nih, emang lu royal gitu ya, masih make sense lah. Tapi kalau mobil gue kayak nggak, mobil gue kayak jujur gue pribadi, kalau misalnya gue kasih pacar gue mobil ya, ya gue mau sih, maksudnya kan gue bisa pakai juga mobilnya, cuman kayak lu mau mobil apa emang, kayak kayak lagi pacar gue juga udah ada mobil gitu, kenapa gue suka adoin dia mobil, kenapa dia nggak minta dibeliin orang tuanya tuh. Itu gue kayak bingung, kayak orang tuanya aja nggak kasih dia mobil, maksud gue kasih dia mobil gitu. Tapi kayak ya nggak apa-apa juga kalau misalnya emang pacar lu mungkin hobinya mobil, lu kasih kado mobil kayak itu oke lah. Kayak atau dia emang nggak punya mobil dan dia butuh mobil, ya nggak apa-apa juga. Cuman gue pribadi mungkin gue bisa kasih pacar gue mobil, tapi gue nggak tahu dalam occasion apa gitu, karena pacar gue udah ada mobil juga gitu. Jadi menurut gue dia nggak butuh-butuh banget juga sih. Kayak nggak tahu, gue belum belum relate itu, belum kapasitas gue untuk eh ngomongin kado mobil ya, karena gue sendiri juga belum pengen kadoin orang mobil gitu. Tapi ya bener sekali, banyak sekarang Gen Z yang kadoin pacaran mobil tuh udah banyak juga, dan bukan sesuatu yang eh wow lagi. Kayak banyak lah, kayak ada aja orang dikasih mobil sama pacarnya kayak, dan ya udah, dan mereka ngomongnya enteng aja kayak iya ini mobil dikasih pacar gue. Kayak itu udah sesuatu yang lumayan biasa gitu, walaupun tidak sesebiasa ngasih bunga ya gitu. Nah, hmm, ya, nah, ya balik lagi sih. Kalau misal itu biasanya
kalau misalnya kalian mampu, menurut gua nggak apa-apa selama kalian mampu. Maksudnya kan ya suka-suka orang ya mau kasih pacarnya apa, kalau misalnya selama lu masih mampu ya kasih aja. Toh kan pasti pacar lu pakai juga dan pacar lu pasti seneng juga dikasih hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi balik lagi ke gaya pacaran masing-masing orang gitu. Ya, tapi kalau misalnya lu mau, tapi sebenarnya nggak harus mewah juga sih guys. Kayak banyak kok eh anak-anak zaman sekarang yang masih craving for eh yang masih romanticize gaya-gaya pacaran tahun 90-an gitu. Masih banyak kok, masih banyak kayak orang-orang kayak yuk kita ngedate piknik, yang tadi gue bilang piknik ke toko buku biar kayak zaman dulu gitu. Kayak banyak 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 kok zaman anak-anak zaman sekarang yang masih suka gaya-gaya pacaran zaman dulu yang kayak effortless, nulis surat apa yang sorry full effort, terus kayak nulis surat, beliin bunga tiba-tiba di depan rumah, bawain makanan. Itu kayak masih banyak banget juga kok guys. Jadi menurut gua sebeda-bedanya, kalau kalau perbedaan dicari pasti emang selalu ada ya, namanya dari generasi ke generasi pasti selalu ada perbedaan yang sangat signifikan dan banyak. Tapi nggak ada salahnya juga menurut gua generasi Z yang mau pakai gaya pacaran tahun 90-an. Itu menurut gua nggak apa-apa banget. Selama pokoknya kayak itu relationship lu semua dan itu hidup lu semua, dan itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau kayak gimana sih? Atau mungkin lu lebih nyaman sama gaya pacaran 90-an, ya nggak apa-apa juga. Nggak salah juga. Atau mungkin lu pengen gaya pacaran yang Gen Z banget nih, yang kayak tiap tiap ulang tahun barang-barang mewah, atau yang kekinian banget, yang hits banget, yang nggak apa-apa juga. Maksud gue kayak balik lagi ke nyamannya orang masing-masing aja sih. Karena menurut gue gaya pacaran tahun 90-an dipakai sama Gen Z sekarang juga masih relevan kok. Kayak malah kelihatannya lucu juga kok, kayak effort full effort banget gitu. Nggak masalah juga sih. Jadi kayak balik lagi ke kalian masing-masing, kalian nyamannya gimana, kalian suka gimana. Atau mungkin kalian emang gak romantis, kalian maunya yang ngapel aja, makan makan tinggal makan gitu, nothing romantic, ya nggak apa-apa juga. Itu kan kesepakatan dari kalian berdua, kalian ngejalaninnya gimana, kalian ngejalanin gitu. Jadi menurut gue kayak ya udah be yourself aja. Nggak harus kalian Gen Z terus kalian kalau mau pacaran kalian harus ngikutin style Gen Z banget nih, yang kayak harus ke tempat-tempat hits, harus apa, nggak harus juga. Karena emang ada orang yang walaupun dia lahir di Gen Z tapi dia nggak melulu harus yang hits-hits terus, nggak juga. Jadi kayak ya balik lagi ke masing-masing. Kalian jangan ngerasa kalian beda dari yang lain atau kalian aneh atau apa. Enggak ada yang aneh menurut gue. Kayak ya udah, itu kayak nyamannya orang masing-masing aja. Jadi di sini gak ada yang benar, gak ada yang salah. Kayak ya balik lagi ke kalian masing-masing, intinya gitu. Kalian lebih nyamannya gimana? Oke, segitu aja pembahasan kali ini tentang perbedaan hubungan kasmara tahun 90-an dan generasi Z. Mungkin next kalian boleh request mau ngomongin apa. Ya itu yang topik hari ini lumayan seru sih. Kayak gue jadi reflect ke diri gue sendiri, kayak gimana sih gaya pacaran gue gitu. Dan setelah gue pikir-pikir, gaya pacaran gue tidak ada yang spesifik, ya gitu-gitu aja sih. Nothing special, ya senyamannya kita aja, balik lagi gitu. Ya jadi buat kalian sobat Langit Musik, thanks for listening, dan sorry kalau misalnya ada salah kata. Thank you banget udah nemenin gue selama sejam ini. Next, kalau misalnya kalian pengen request topik apa, kalian bisa komen di Instagramnya Langit Musik. Mungkin kalian follow Instagramnya, jangan lupa @langit musik. Dan buat kalian dari teman-teman YouTube yang belum download aplikasi Langit Musik, download ya, karena podcastnya di situ. Iya, selalu di situ. Setiap jam 8 malam hari Selasa. Jadi minggu depan ada lagi. Oke. Nanti mungkin kalau ada perubahan jam atau perubahan apa, nanti akan dikabarin di Instagramnya Langit Musik atau di Instagram aku. Jadi follow Instagram Langit Musik. Oke? Oke, thank you guys. Segitu aja. See you guys on the next podcast. Thank you. Aku senang banget udah bisa ngobrol sama kalian semua. Bye.